Ini nggak pakai tes-tes kan? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Anda Bernadine Dwi, MM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan, kelas E. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang nilai pengalaman pelanggan. Sebelum kita berlanjut kepada penjelasan materinya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Jasmine Anindya Putri dengan NIM 191011063. Lalu ada saya sendiri, Ramansyah Putra Herwananto dengan NIM 19101111064. Lalu ada Maria Agustin Astria Eka Putri dengan NIM 19101111068. Lalu ada Muhammad Akbar Sibgotuwah dengan NIM 191011067. Next. Selanjutnya ada table of content. Yang pertama ada definisi nilai, lalu ada nilai yang dipersepsikan pelanggan, lalu ada nilai pelanggan melalui bauran pemasaran, lalu ada konsep pengalaman pelanggan, lalu ada manajemen pengalaman pelanggan versus manajemen hubungan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, yang pertama itu ada definisi nilai. Nah, sebelum kita mengetahui definisi dari nilai pelanggan itu, yang pertama itu definisi nilai. Menurut Anthony Giddens tahun 1995, nilai itu merupakan suatu gagasan yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dihendaki, serta apa yang baik dan buruk. Nah, selanjutnya ada yang menurut Sujono Sukanto, nilai itu merupakan konsep abstrak yang ada dalam diri manusia. Nah, hal ini dikarenakan nilai dapat dianggap baik dan dapat pula dianggap buruk. Nah, nilai baik selalu menjadi simbol kehidupan yang dapat mendorong integritas sosial, sedangkan nilai yang buruk itu akan memberikan dampak yang berarti seperti halnya dampak yang terjadi pada konflik. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai pelanggan atau customer value. Nah, customer value sendiri itu menurut Kotler tahun 2005, customer value itu adalah selisih antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran tertentu dan alternatif-alternatif lainnya yang diperkirakan. Nah, lalu selanjutnya ada nilai-nilai yang dipersepsikan pelanggan. Yang pertama itu nilai yang dipersepsikan pelanggan atau customer perceived value itu adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Selanjutnya itu ada total manfaat pelanggan atau total customer benefit, yaitu adalah nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, personel, dan citra yang terlibat. Selanjutnya itu ada total biaya pelanggan atau total customer cost, yaitu adalah kumpulan biaya yang dipersepsikan yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan juga menyingkirkan suatu penawaran pasar, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikologis. Nah, oleh karena itu, nilai yang dirasakan pelanggan didasarkan pada perbedaan antara apa yang pelanggan dapatkan dan apa juga yang pelanggan berikan pada berbagai pilihan yang mungkin ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmansyah. Dipersilahkan. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Selanjutnya ada sumber nilai pelanggan melalui bauran pemasaran. Kekuatan pemasaran, sebuah bisnis menggabungkan berbagai komponen bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Bersama-sama untuk menciptakan sebuah nilai terbaik yang akan diberikan kepada pelanggan. Dalam hal layanan, karena tidak berwujud, tidak seperti produk, 3 komponen lagi yang dipertimbangkan yaitu proses, bukti fisik, dan manusia. Dari semua komponen tersebut akan dikombinasikan menjadi
sebuah instrumen yang akan menghasilkan yang akan menghasilkan experience pelanggan, begitu. Lanjut. Selanjutnya yakni ada konsep pengalaman pelanggan. Konsep pengalaman pelanggan merupakan pendekatan eksperiental yang memberikan pandangan original terhadap perilaku pelanggan. Dalam perspektif eksperiental, pengalaman konsumsi tidak lagi dibatasi pada aktivitas pra-pembelian dan aktivitas setelah pembelian, tetapi mencakup serangkaian kegiatan lain yang mempengaruhi keputusan dan tindakan konsumen di masa depan. Ada sejumlah konsep inti yang berkaitan dengan manajemen pengalaman pelanggan, yaitu touch point, moment of truth, dan engagement. Yang pertama ada touch point. Touch point ini pelanggan dapat melakukan kontak dengan perusahaan secara virtual melalui website, service center, atau lainnya. Yang kedua ada moment of truth, yaitu kesempatan pelanggan untuk berinteraksi dengan perusahaan yang mengarah pada pembentukan kesan organisasi. Yang ketiga ada engagement, yakni emosional dan respon rasional pelanggan terkait dengan pengalaman pelanggan. Ya, baik, selanjutnya itu ada tentang manajemen pengalaman pelanggan versus manajemen hubungan pelanggan. Sebelumnya, untuk manajemen pengalaman pelanggan, menurut S. Smilansky pada tahun 2017, pengalaman pelanggan ini digambarkan sebagai kombinasi dari pengalaman berdasarkan aktivitas konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang ataupun jasa yang apakah pengalaman tersebut memiliki kesan yang baik atau tidak. Nah, pengalaman ini tuh dengan membangun dan memberikan kesan yang baik di dalam hati pelanggan, tidak hanya berdampak bagi kepuasan pelanggan, akan tetapi juga dapat memberikan dampak yang besar, yaitu dengan terciptanya keinginan pelanggan untuk membeli kembali. Terus sedangkan untuk manajemen hubungan pelanggan ini sendiri, itu merupakan proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara saksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Sebelumnya, boleh slide sebelumnya. Slide sebelumnya, maaf. Nah, di sini ada perbandingannya antara pengalaman pelanggan dan juga hubungan pelanggan. Untuk pengalaman pelanggan di sini, proposisi nilai total yang diberikan kepada pelanggan itu termasuk dengan produk aktual dan semua interaksi pra maupun pasca penjualan terhadap konsumennya. Sedangkan untuk hubungan pelanggan ini merupakan ilmu dan seni dalam mengelola semua interaksi dengan pelanggan ini di semua touch point untuk memaksimalkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Boleh di next. Nah, perbandingan selanjutnya itu untuk pengalaman pelanggan. Ini merupakan metodologi atau pendekatan holistik yang memantau dan juga menarik pelanggan melalui pengalaman yang menyenangkan. Sedangkan untuk hubungan pelanggan itu sendiri merupakan suatu platform atau solusi perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk melacak interaksi pelanggan dan prospeknya. Yang dimana dengan pelacakan ini itu untuk mendorong penjualan dan juga wawasan serta untuk menyelesaikan masalah. Boleh next. Ya, selanjutnya itu untuk studi kasusnya. Yang pertama itu manajemen pengalaman pelanggan di Grab. Untuk segala layanan yang dihadirkan oleh Grab ini tidak lepas dari tujuan untuk menjalankan misi dari Grab. Di mana Grab ini memiliki misi, yakni sebagai aplikasi harian yang dapat selalu bisa membantu masyarakat Indonesia. Dari masa ke masa, Grab selalu menghadirkan inovasi melalui fitur-fitur yang memudahkan pelanggannya. Dapat terlihat dari misi yang dimiliki Grab, perusahaan ini adalah perusahaan yang customer-centric karena mengedepankan pelanggan dan juga kebutuhan. Boleh di next.
Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur yang mendukung dari layanan Grab itu sendiri. Yang pertama itu ada pusat bantuan. Fitur pusat bantuan atau help center ini merupakan suatu fitur yang disediakan oleh Grab untuk membantu pelanggan yang mengalami kendala pada saat atau setelah menggunakan jasa dari Grab itu sendiri. Fitur ini akan membuat pelanggan merasakan kenyamanan dan keamanan selama menggunakan layanan jasa dari Grab, bahkan setelah menggunakannya. Lalu yang kedua itu ada kolom promosi, yang dimana kolom promosi ini merupakan suatu fitur yang memberikan insentif berupa berbagai promo yang dapat ditemukan dengan mudah di kolom promo. Pelanggan akan merasa puas dan akan terus memilih layanan jasa yang ditawarkan Grab karena promo yang menggiurkan para pelanggan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang ketiga itu ada fitur yaitu dengan nama kesayanganku. Nah, ketika membuka laman GrabFood, pelanggan akan menemukan tanda hati di pojok kanan atas aplikasi yang berisi daftar mitra GrabFood favorit pelanggan. Nah, secara psikologis, hal ini dapat membuat pelanggan merasa diperhatikan kebutuhannya oleh pihak Grab sehingga dapat membangun relasi kuat antara brand Grab dan pelanggannya. Nah, lalu yang keempat itu adalah pesan banyak. Nah, fitur ini memungkinkan pelanggan untuk memesan lebih dari satu pesanan berbeda atau dari brand berbeda dalam satu waktu yang sama. Nah, Grab ini ingin menghadirkan multi-experience dalam satu aplikasi sehingga pelanggan akan merasakan dimudahkan dengan kehadiran Grab dan tentu akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu fitur yang kelima itu adalah pusat keselamatan. Grab mengklaim aplikasinya sebagai pelopor fitur keselamatan, sehingga menjadi kewajiban Grab untuk menghadirkan fitur pusat keselamatan yang terupdate agar pengguna jasa Grab dapat merasakan kenyamanan, keamanan, dan kepuasan ketika menggunakan jasa layanan Grab. Nah, melalui fitur ini sendiri, Grab berupaya menghadirkan pengalaman pelanggan yang aman dan nyaman sehingga kepuasan dan loyalitas pelanggan akan sangat meningkat jika layanan jasa sudah pasti aman, nyaman, dan mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini ada manajemen pengalaman pelanggan dari perusahaan Samsung. Yang pertama itu ada Multi Experience Store. Samsung meresmikan Multi Experience Store atau SMS pertamanya di Asia Pasifik, berlokasi di Senayan Park Mall, Jakarta Selatan. Samsung Multi Experience Store membangun atmosfer baru bagi konsumen dalam mengeksplorasi dan berbelanja produk teknologi. Di Samsung Multi Experience Store, konsumen bisa memiliki pengalaman adopsi teknologi yang lebih nyaman dan canggih. Samsung hadirkan Multi Experience ekosistem inovasi lintas produk supaya konsumen dapat membawa pulang pengalaman connected living ke huniannya masing-masing, mendukung hidup mereka agar lebih mudah. Yang kedua ada Samsung Smart Service. Samsung Smart Service hadir untuk konsumen dapat langsung bertatap muka dan bertanya lebih detail tentang produk Samsung. Sementara untuk penanganan yang lebih detail, konsumen dapat mengunjungi Samsung Service Center yang telah hadir di 113 kota yang tersebar di lebih dari 160 lokasi di Indonesia. Dengan komitmennya memberikan pelayanan one hour service untuk smartphone dan one day service untuk elektronik, sehingga konsumen dapat kembali beraktivitas tanpa kendala. Samsung juga melengkapi layanan dengan menghadirkan kontak center 24 jam dan remote support bagi konsumen di seluruh Indonesia yang tidak dapat mengunjungi pusat-pusat layanan. Dan bagi pengguna aplikasi Samsung Members, layanan tersebut juga dapat diakses melalui fitur Get Help. Yang ketiga ada Smart Tutor. Layanan digital untuk smartphone dapat diakses melalui aplikasi Smart Tutor for Samsung Mobile dan Samsung Members. Melalui aplikasi ini, tim Samsung akan memberikan layanan jarak jauh seperti pemeriksaan software dan mengatur ulang setting agar kinerja smartphone tetap optimal. Kerahasiaan dan privasi dokumen pribadi konsumen pun tetap aman karena semua pengecekan oleh tim Samsung akan dilakukan setelah mendapat izin langsung dari konsumen. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.